Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang sistem informasi keuangan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya terdiri dari dua peserta, yaitu saya sendiri Sofianti dan teman saya ada Umar Bakri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari SIM yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Secara umum, sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem data processing didukung oleh internal audit subsistem yang menyediakan data dan informasi internal. Untuk perusahaan besar, biasanya memiliki staf internal auditor yang bertanggung jawab terhadap perawatan integritas sistem keuangan perusahaan. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut EDP auditor. Sebagaimana subsistem lainnya, sistem ini juga dilengkapi Financial Intelligence Subsystem yang mengumpulkan informasi dari lingkungan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang memuat mengenai permasalahan keuangan dan juga menyediakan atau berisi informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan. Dengan kata lain, bahwa sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan seperti masalah-masalah keuangan dalam perusahaan. Sistem informasi keuangan berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan informasi-informasi yang diberikan pada sistem informasi keuangan. Yang pertama yaitu bentuk laporan khusus, bentuk laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sifat sistem informasi keuangan. Yang pertama yaitu relevan dan materialitas, kedua formal dan substansi, ketiga tingkat kepercayaan, keempat bebas dari bias, kelima dapat diperbandingkan, keenam konsistensi, dan ketujuh dapat dipahami. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi keuangan. Yang pertama, memenuhi prinsip cepat. Sistem informasi keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip cepat. Maksudnya adalah bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu untuk menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan tepat waktu dan memenuhi kebutuhan. Kedua, mempunyai prinsip aman. Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip aman. Maksudnya adalah bahwa sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, maka setiap informasi akuntansi keuangan harus disusun dengan atas pertimbangan pengawasan intern. Ketiga, mempunyai prinsip aman. Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah. Maksudnya adalah bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan harus dapat ditekankan sehingga relatif tidak mahal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai fungsi-fungsi sistem informasi keuangan yang bernama Umar Bakri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi keuangan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya Sofianti. Di sini ada fungsi-fungsi sistem informasi keuangan. Yang pertama, menentukan hasil dari pelaksanaan operasi perusahaan. Yang kedua, dapat mengikuti jalannya kas dan hutang perusahaan. Yang ketiga, mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan dan perbaikan dari planning lainnya. Selanjutnya, 3 tugas pokok sistem informasi keuangan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang akan datang. Yang kedua, membantu perolehan dana tersebut. Yang ketiga, mengontrol penggunaannya.
Subsistem input keuangan yang pertama, sistem informasi akuntansi menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. Yang kedua, subsistem audit internal membantu SIA dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor terkenal. Yang ketiga, subsistem intelijen keuangan mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang masyarakat, keuangan, pemegang saham, dan pemilik serta pemerintah. Subsistem output keuangan yang pertama, sistem peramalan melakukan peramalan jangka panjang 5 sampai dengan 10 tahun untuk menyediakan dasar bagi perencanaan strategis. Yang kedua, subsistem manajemen dana berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan. Yang ketiga, pengendalian menyiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga dapat memantau biaya aktual dibandingkan dengan anggaran. Ruang lingkup sistem informasi keuangan yang pertama, ruang lingkup implementasi aplikasi Sikompak pada bagian akuntansi atau pembukuan meliputi pencatatan dan pengelolaan data atas transaksi keuangan yang meliputi penjurnalan posting hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan dan general ledger system. Yang kedua, ruang lingkup sistem informasi aktiva tetap dan persediaan terdiri dari mutasi penambahan dan pengurangan pada aktiva tetap dan persediaan serta perhitungan penyusutan dari nilai buku aktiva tetap. Yang ketiga, ada ruang lingkup implementasi billing system yang telah terkomputerisasi terdiri dari beberapa subsistem, antara lain subsistem penyambungan baru, subsistem administrasi rekening, dan subsistem pelayanan pelanggan, dan subsistem penagihan penerimaan kas. Selanjutnya, model sistem informasi keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, subsistem input, dan yang kedua, subsistem output. Di dalam subsistem input itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, sumber internal, yang kedua, sumber lingkungan. Nah, itu di dalamnya ada tiga. Yang pertama, sistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, dan yang terakhir, subsistem intelijen keuangan. Dan di tengah-tengahnya ada database. Sedangkan subsistem output itu ada satu, yang pertama pemakai, kemudian di dalamnya itu ada subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Kesimpulan sistem informasi keuangan yang pertama, sistem informasi manajemen keuangan adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi dalam rangka mempermudah transaksi-transaksi yang terkait dengan akuntansi itu sendiri. Yang kedua, teknologi informasi berperan terhadap sistem informasi manajemen keuangan yang mana teknologi informasi tersebut mencakup teknologi komputer baik hardware maupun software, dan juga teknologi lain yang mencakup aplikasi-aplikasi pembantu yang digunakan untuk memproses informasi. Yang ketiga, penggunaan sistem teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen keuangan meliputi fungsi sistem informasi pemakai akhir komputasi dan teknologi tanggap cepat. Dan yang terakhir, pengembangan sistem informasi manajemen dilakukan secara profesional, baik secara intern atau suatu perusahaan maupun serta ekstern sebagai konsultan. Demikian presentasi dari kelompok 12 mengenai sistem informasi keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.